الشكر علينا. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Mentahnya silahkan dilihat di Al-Quran yang ada terjemahannya, supaya waktunya lebih banyak digunakan untuk kajian tafsir. Ya Bani Israilah, wahai Bani Israel. Kita tahu bahwa Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub, berarti adalah anak cucu Nabi Yakub, yaitu turunan Nabi Ibrahim, jalur Nabi Ishak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah, sebutlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Berarti di sini orang-orang Bani Israel oleh Allah diperintahkan untuk mengingat, untuk menyebut tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini juga tentunya sebagai, yaitu mau'idhah dan ibrah untuk kita, karena kita pun juga sebagai hamba Allah untuk mengingat dan menyebut nikmat yang Allah berikan pada kita. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Banyak. Di antaranya yaitu yang sering kita dengar, kalau mereka melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan maaf. Kalau mereka pun oleh Allah kemudian dimatikan, lalu mereka kembali dihidupkan. Para nabi itu banyak Allah berikan kepada Bani Israel, yang jumlahnya kata Nabi 124.000, yang kita kenal cuma 25, 26 plus Uzair. Itu rata-rata adalah ada di Bani Israel. Sedangkan jalur Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail tampillah Nabi Muhammad. Itu adalah an-nubuwah. Kemudian juga kita tahu orang-orang Bani Israel itu sejak dulu oleh Allah sering diberikan kemudahan. Di antaranya ketika mereka terusir dari Mesir lalu singgah di gurun, oleh Allah diberikan kemudahan satu, yaitu untuk dikonsumsi as-salwanya didatangkan, al-manninya juga dihadirkan, tetapi ternyata tidak bersyukur. Sekarang kita tarik konteksnya kepada kita. Apakah nikmat yang Allah berikan pada kita bisa kita hitung? Bisa. Apakah nikmat yang Allah berikan pada kita bisa kita ingat dan sebut? Enggak. Pertanyaan yang kedua, lebih banyak mana Allah berikan pada kita nikmah dengan masalah? Yang sering kita ingat nikmahnya apa masalahnya? Nah, ini masalah kita nih. Jelas ya? Ini saya ulang nih, lebih banyak nikmah apa masalah? Ternyata lebih banyak nikmah. Yang sering kita ingat sebut nikmah apa masalah? Masalah. Ini masalah kita nih. Jelas ya? Sehingga satu, kita tidak akan pandai bersyukur. Yang kedua, kita ingin hidup tidak bahagia. Padahal Allah tidak ingin kita ini hidup sedih dan merana. Betul nggak nih? Oke, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita meskipun tanpa diminta. Tapi yang sering kita ingat adalah apa yang kita minta belum nampaknya kelihatan dikabulkan semua. Lebih banyak mana yang Allah berikan pada kita nikmat tanpa kita minta dengan nikmat yang kita panjatkan kepadanya? Banyakan mana? Lebih banyak yang tanpa diminta. Betul ya? Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita minta dalam doa, dengan tanpa diminta, ternyata lebih banyak yang tanpa diminta. Tapi yang kita ingat adalah di antara yang kita minta hari ini belum dikabulkan, esok belum dikabulkan, yang kita ingat itu saja. Bisa dipahami? Nah, ini harus jadi koreksi buat kita, sehingga satu, kita tidak seperti Bani Israel. Nih jangan-jangan ada tetesan Bani Israel kita nih. Ya,
Jadi satu, supaya kita pandai bersyukur dan bahagia, hitunglah nikmat, jangan masalah. Kita tak bisa ngitung nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat yang Allah berikan pada kita, tak sanggup kita ngitungnya. Meskipun pakai komputer, pakainya yaitu pakai statistik, nggak bisa. Saking banyaknya. Tapi cuma masalahnya yang kita ingat cuma masalah, bukan nikmat. Dalam setahun lebih sering sehat apa sakit? Yang kita ingat sehatnya apa sakitnya? Nah, itu masalah kita tuh. Jelas ya? Nah, ini. Sehingga kalau kita sakit, ternyata lupa sehat. Supaya kita ini ingat tentang nikmat sehat yang Allah berikan pada kita, rajin-rajinlah, yaitu tur ke rumah sakit. Bisa. Rajin-rajin melakukan, yaitu berdharma wisata ke rumah sakit. Bisa dipahami? Misalnya nih, ada yang asam uratnya kambuh, itu lupa nikmat sehat. Yang diingat cuma yaitu asam urat kambuh. Biar ingat, datanglah ke rumah sakit. Betul ya? Banyak orang yang komplikasi. Nah ini, makanya udzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum untuk Bani Israel. Tapi ini tentunya pelajaran buat kita. Jangan cuma kisah umat dulu lalu lewat. Tapi ini tentu supaya menjadi ibrah dan menjadi hikmah untuk kita, biar kita tidak sama dengan mereka. Alhamdulillah di sini semua yang hadir lebih sering ingat nikmat daripada ingat masa. Kayaknya ingat masalah semua nih. Ini makanya kata ulama, orang itu di antara penyebab hidupnya kelihatan gak bahagia, sering susah merana, karena dia ngingetnya masalah. Betul ya? Dia tidak nginget nikmat. Nah, mari kita bahagia karena Allah ingin kita ini supaya menjadi hambanya yang bahagia. Banyak semua yang ada di alam semesta langit bumi Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Betul ya? Jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk bahagia apa sedih? Bahagia. Cuma ternyata kita sering bahagia apa sedih? Nah, ini berarti ini berseberangan dengan Quran nih. Contoh nih Nabi, fala yahzunka qauluhum. Muhammad, kamu jangan sampai omongan mereka bikin kamu sedih. Betul ya? Jangan sampai perkataan mereka bikin kamu fala yahzunka qauluhum. Janganlah omongan mereka, orang kafir musyrik itu bikin kamu sedih. Itu Nabi itu diingatkan. Fala yahzunka qauluhum. Surat apa tuh? Surat Al-Quran. Masih ingat surat ini pesannya, jangan sedih. Jelas? Cuma kita kenapa sedih? Nah ini. Makanya kata sebagian ulama kita, jangan sampai omongan orang dijadikan beban pikiran. Coba kita nih, kalau orang ngomong gak enak tentang kita, jadikan beban pikiran apa dilewatkan? Jadi beban pikiran, makanya hidupnya gak bahagia. Padahal banyak nikmat, jelas ya? Tapi ternyata hanya orang ngomong gak enak tentang kita, dijadikan beban pikiran, nikmatnya hilang gak kelihatan. Betul gak nih? Nah, itu biar kita bahagia, banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita oleh kita dijadikan sebagai sarana untuk taat kepadanya, bukan untuk maksiat. Kira-kira nih, nikmat yang paling kelihatan itu sehat apa banyak duit? Yang paling kelihatan sehat apa banyak duit? Banyak duit lah. Orang kalau banyak duit cenderung sehat ya. Orang kalau banyak duit cenderung, kalau nggak punya duit banyak utang cenderung. Ini masalahnya sekarang, kalau kita banyak duit, kira-kira dijadikan sarana untuk taat apa maksiat? Monggo nih, orang kalau banyak duit, kecenderungannya banyak agenda. Betul ya? Tapi kalau nggak punya duit, agendanya ya itu-itu aja. Ngajilah ke as-solihin. Daripada nggak ada kegiatan, betul ya? Sampean kalau jadi miliarder masih datang nggak hari ini ke sini?
Bener nih, jangan-jangan enggak. Sudah pindah jangan-jangan nih. Jelas ya? Maka mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan lihat masalah, karena masalah itu sebetulnya bagian dari nikmat yang tidak terasa oleh kita. Apa nikmatnya? Biar kita ingat Allah Subhanahu. Kalau kita nggak dikasih masalah, makin jauh kita. Betul ya? Makanya ini pengen ingat sendiri apa Allah yang ingatkan. Buktinya kita sering diingatkan Allah. Pengen dekat sendiri apa Allah yang dekatkan. Buktinya kita yang oleh Allah dijadikan biar dekat. Jelas ya? Gampang yang beginilah. Kalau bicara duit, pengen keluar sendiri apa Allah yang keluarkan? Keluar sendiri ya. Makanya jangan belit-belit. Kalau keluar sendiri ringan, tenang, nyaman. Dan gak banyak, goceng soalnya yang keluar. Tapi kalau sampai Allah yang keluarkan, banyak nggak? Banyak. Sakit, tabrakan, banyak masalah. Ini, maka ingat nikmat biar kita bersyukur. Di antara bukti syukur adalah yaitu kita berbagi. Jelas? Oke. Ini lihatnya nikmat sama masalah ini. Hidup kita nih, seringnya ingat masalah soalnya. Itu masalahnya. Sekarang kita lihat orang lain. Bagaimana cara menilai kita? Kita lihat si Fulan Ahmad itu hidupnya dalam keadaan susah. Hidupnya itu dalam keadaan sulit. Buat kebutuhan primer aja susah. Kira-kira bagaimana cara kita menilai dan berpikir tentang dia? Kira-kira dia itu oleh Allah diadab apa oleh Allah diuji? Bener ya? Awas, bilang orang nanti dapat longsor dibilang diadab. Clear? Coba ini penilaian kita nih. Ketika orang lain oleh Allah ditimpakan musibah, misalnya, mohon maaf nih, longsor diantaranya kan. Kira-kira kita itu bilang mereka diuji apa diadab? Alhamdulillah, kebanyakan ngomong itu diadab. Itu masalah kita. Tapi kalau kita yang ditimpakan musibah merasa diadab apa diuji? Benar diuji, jangan-jangan diadab. Jelas ya? Oke, kita cek. Si Ahmad tadi yang kehidupannya dalam kesulitan, kira-kira penilaian kita bagaimana? Dia sedang betul. Lulus nggak dia? Lulus. Yang problem kata Sidina Ali, sebetulnya yang diuji bukan dia karena dia lolos sampai hari ini. Yang diuji Anda yang lihat dia, bantu apa enggak? Bisa dipahami? Jadi yang diuji itu kalau Ahmad mah lulus sampai sekarang tetap beriman. Masalahnya kita tahu dia melarat, hidup susah, nggak punya apa-apa. Kita ngasih bantuan apa enggak? Di sini kita nggak lulus, paling bilang sabar ya. Sabar ya, sabar. Ini masalah kita di situ, betul nggak? Ternyata si Ahmad lulus diuji, kita yang gagal dalam ujian. Karena cuma bilang sabar doang. Betul ya? Si Ahmad lulus, sampean bantu nggak? Kalau nggak bantu gagal itu namanya. Bisa ditangkap maksudnya? Ini cara kita yaitu ngatur mindset tentang nikmat. Wa anni faddaltukum alal alamina, dan sungguh aku unggulkan kalian di atas yaitu manusia yang ada di alam. Ini maksudnya pada zamannya. Kalau hari ini enggak, yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat yang terbaik yang oleh Allah dikeluarkan ke muka bumi ini. Tapi ingat, terbaiknya yaitu ngajak nyuruh pada yang ma'ruf, kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Alhamdulillah kalau itu sudah kita lakukan ya. Alhamdulillah. Masalah hasil itu bukan masalah kita. Itu adalah urusan Allah. Jadi kalau orang diajak oleh kita pada kebaikan, disuruh kebaikan, dicegah dari kemungkaran, lalu dia tidak ngikutin kita, nggak usah ngambek.
nggak usah marah. Kecenderungannya kita ini marah, ngambek, apa doakan mereka? Jangan-jangan marah. Jangan-jangan marah. Ini masalah kita nih. Jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan enggak ya di sini ya. Soalnya enggak dakwah keluar. Ini masalah kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan orang yang terus cenderung untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi caranya harus ma'ruf. Urusan hidayah bukan urusan kita, urusan Allah. Sampean ngaji, saya menyampaikan pinter bukan urusan saya, bukan urusan sampean. Kewajiban kita ngaji, tolabul ilmi. Urusan pinter nggak pinter itu bukan urusan kita. Kalau pinter urusan saya, ini yang nggak pinter-pinter dosa saya. Jelas ya? Nah, kalau urusan pinter, urusan sampean ngaji harus pinter, ya nggak ngerti dosa semua nih. Akhirnya nggak ngaji-ngaji. Kenapa? Takut dosa, nggak ngerti-ngerti. Jelas? Nah ini yang harus kita pahami. Lanjut. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Takutlah kalian pada hari di mana hari itu tidak ada satu orang pun yang bisa membalas, menjamin, menggantikan seorang yang lain. Tidak ada. Ada yang mau nanti menjamin orang lain dia celaka. Kalau di dunia masih ada yang mau. Nah, masalahnya nanti kita sibuk dengan urusan masing-masing. Wala yuqbalu minha adlun, bahwa kelak di hari itu di akhirat tidak akan diterima yang namanya tebusan. Tidak diterima yang namanya sogokan. Lagian mau nebus siapa? Ya kalau di dunia banyak duit bisa. Kalau di hari kiamat akhirat bisa nggak? Nggak bisa. Nanti tebusan tidak akan diterima. Nggak butuh PC. Tahu PC? PC. Bahasa Arabnya visi. Itu nggak bisa, nanti nggak ada tebusan. Nggak bisa, nggak diterima. Nah itu, maka mumpung kita hidup, nah ini baru nih. Kalau kita mau sedekah atas nama orang tua karena anak soleh, monggo. Jelas ya? Nih kita anak soleh doa buat orang tua. Kita punya uang sedekah jariyah atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Monggo mumpung hidup. Tapi kalau sudah sama-sama meninggal dunia, kelak nggak bisa saling tebus, nggak ada. Kemudian berikutnya, wala tanfa'uha syafa'atun. Syafa'ah pertolongan itu kelak nggak manfaat. Karena satu, mereka memang orangnya orang kafir, nggak manfaat. Tapi kalau orang beriman meskipun banyak maksiat, pilihannya dua, amnesti dan abolisi. Orang kafir tidak bisa diberi syafaat. Tapi kalau orang beriman sekalipun banyak maksiat, masih bisa. Kemungkinan satu, abolisi. Dua, amnesti. Kira-kira kita ini langsung ke surga, apa kita transit dulu? Nah, monggo, kita langsung ke surga apa transit? Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Inginnya. Sekarang hitung-hitungan amal. Hitung-hitungan amal. Betul nggak? Nah, hasibu qabla antuha. Ayo hitung-hitungan sebelum dihitung. Coba kalau kita hitung kira-kira nih. Kalau habis dari sini pulang mati, kira-kira amal baik buruk kita kalau ditimbang beratan mana? Beratan amal baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bedelah. Kenapa? Karena kita yaitu sangat yakin terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Betul. Nah ini fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kalau orang itu melakukan kejelekan, Allah mau ampunin, yaitu hak prerogatif.
Allah mau siksa, yaitu keadilan Allah. Betul ya? Kan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Berarti kan bicara tentang hamba Allah yang berbuat amal jelek. Kalau amal baik fayaghfiru enggak ada. Jadi yang berbuat banyak amal jelek, kalau beriman Allah mau ampunin, selesai. Allah mau adab, adil kan? Adil enggak? Adil. Jelas? Cuma kalau beriman dapat fayaghfiru, itu bisa abolisi. Benar ya? Abolisi. Tapi kalau diadab bisa amnesti. Benar ya? Nih, wajah-wajah di sini nampaknya abolisi semua. Amin ya robbal abolisi ya. Ya sekarang, nggak tahu nanti habis ini keluar. Nggak tahu, mudah-mudahan lah kita direct semua. Amin ya robbal. Masalahnya nggak manfaat. Bahkan walahum yunsoruna, mereka tidak ditolong. Yang mau nolong siapa? Yang mau nolong siapa? Nggak bisa. Nggak ada. Betul ya? Orang Rasulullah sendiri aja nanti di ayat nanti di juz 2 itu, wa ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi falaysa laka minallahi min waliyyin wala nasir. Muhammad, kalau kamu ikut kemauan mereka, kamu tidak akan ada yang nolong dan ngelindungin. Nabi lo digituin. Betul ya? Ada nggak ayatnya? Mana Ustadz Mulyadi? Ada. Tadi? Ya. Bunyinya itu kayaknya juz 2 itu kayaknya juz 2 itu. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Betul ya? Ada ayat itu. Surat Al-Baqarah kan? Ya. Kalau kamu ikut kemauan mereka, tidak ada yang bisa ngelindungin nolong kamu dari Allah. Nabi aja digituin, apalagi kita. Tapi mudah-mudahan kita ini oleh Allah termasuk dimasukkan kepada ahli surga. Tapi yang langsung lah. Amin ya robbal alamin. Yang problemnya takut nggak langsung. Itu aja. Mudah-mudahan langsung semua ya. Amin ya robbal alamin. Cuma sekarang kan taat ditimbang bagus. Nikmat ditanya. Betul ya? Kita taat. Sekarang nikmat ditanya. Kira-kira nikmat yang Allah diberikan pada kita banyak dipakai taat apa maksiat? Banyakan mana jemaah? Insya Allah banyakan taat ya. Insya Allah lah. Yakinlah kita pede bahwa Allah lebih besar ampunannya untuk kita dibanding dosa-dosa kita. Betul ya? Jadi ampunan Allah lebih besar dan lebih banyak, lebih luas daripada dosa-dosa hamba. Tapi jangan ngandelin ampunan. Kok sampean maksiat melulu? Allah ampunannya maha luas dan maha besar. Takutnya mati maksiat. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Wa idzi batala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Nabi Ibrahim diuji. Ibtala, bala. Contoh di antara bala ujian kepada Nabi Ibrahim yang berat kan nyembelih anak. Betul ya? Nyembelih anak. Balaun azim. Nah sekarang Nabi Ibrahim wa idzi ibtala al-ibtila al-imtihan wal ikhtibar. Ibtila itu adalah bentuk imtihan. Apa imtihan? Ujian. Ikhtibar sama ujian. Itu untuk Nabi Ibrahim diuji. Mudah-mudahan kalau kita ya juga diuji ya, bukan malah diadab. Amin ya rabbal alamin. Apa bentuknya? Yaitu bi kalimatin, diuji dengan beberapa kalimat perintah. Fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita oleh Allah banyak diuji, kira-kira banyak perintah, disempurnakan apa tidak? Alhamdulillah.
Berarti ikut jalurnya Nabi Ibrahim nih. Nah, jalur Nabi Ibrahim. Kira-kira ibtilaknya itu apa saja? Ibtilaknya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini di antaranya yaitu adalah khitan. Khitan. Sunat. Alhamdulillah kita sudah lulus semua. Betul ya? Dan as-solihin tiap tahun melaksanakannya. Benar ya? Sudah DKM jamaahnya lulus di khitan, plus juga melaksanakan khitan. Itu termasuk salah satu ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita lulus khitan. Nah, mudah-mudahan yang lain juga lulus ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Allah berikan bentuk ujian dalam perintah dan lainnya sempurna, baru qolah. Nih Nabi Ibrahim berdoa memohon. Nah, ini namanya adab dan etika. Artinya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Lalu berdoa. Kalau kita alhamdulillah, sebagian perintah dilakukan, sebagian lagi tidak, tapi tetap sering berdoa. Bisa dipahami ya? Gampangnya gini analoginya. Kalau pengen dapat, kerja dulu. Jelas ya? Kalau pengen sempurna, kerja dulu. Gampangnya buat kita nih. Jadi Nabi Ibrahim melaksanakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahunna, lulus. Baru qolah. Nih permohonannya nih. Qolah. Mana tadi? Bentar. Maaf, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Ini bonusnya nih, bukan Ibrahim. Nanti di belakang. Qolah, sekarang Allah. Kata Allah, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku jadikan kamu, bukan ciptakan. Inni ja'iluka. Jadi qolanya bukan Nabi Ibrahim ya, nanti belakang. Qolah karena sudah lulus, Allah nyatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sungguh aku jadikan engkau imam untuk seluruh umat manusia. Ini gampangnya kalau hari ini setelah diuji layak jadi pemimpin. Betul ya? Namanya adalah hari ini kalau dipanggil ke anggota DPR, Dewan apa namanya? Fit and proper test. Layak jadi pemimpin. Betul ya? Jadi Nabi Ibrahim sudah lulus diuji. Apa namanya? Fit and proper test. Lulus. Baru layak jadi pemimpin. Nabi Ibrahim. Ini nggak tahu nih. Kalau yang kita jadi pemimpin kira-kira betul-betul lulus itu apa enggak? Hah? Enggak lulus lah. Jangan-jangan bukan lulusan. Jangan-jangan bukan lulusan. Lulusan apa? Nah ini jangan-jangan. Jadi harus diuji dulu layak baru jadi pemimpin, imamah. Sampai hari ini semua agama, terutama yang 3 besar, Islam, Yahudi, Nasrani, puncaknya, ujungnya, mentoknya ke Nabi Ibrahim. Betul ya? Nah ini, makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, karena nabi-nabi itu turunan Nabi Ibrahim. Coba Nabi Muhammad turun Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan turunannya yang jadi nabi banyak, turunan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Ini. Nah, makanya oleh Allah Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin. Tapi ini nih pengajuan Nabi Ibrahim qolah. Nah, ini qolah kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan yaitu anak cucuku ya Allah. Jadi Allah katakan, Ibrahim kamu sudah lulus, aku akan jadikan kamu pemimpin untuk umat manusia. Nabi Ibrahim masih mengajukan permohonan, wa min dzurriyyati, jadikan juga anak cucuku ya Allah sebagai pemimpin. Jelas? Jadi masih ngajukan. Masih ngajukan. Nah, ini. Sekarang apa jawaban Allah? Apa jawabannya? Apa jawabannya tadi setelahnya? Qala la yanalu ahdidz zalimin. Janjiku ini tidak akan kuberikan kepada mereka-mereka yang zalim. Berarti sekalipun Nabi Ibrahim layak dijadikan sebagai imam untuk seluruh umat manusia,
dan mengajukan supaya anak cucunya juga menjadi imam pemimpin, kata Allah, janjiku ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang dolim. Artinya sekalipun turunan Nabi Ibrahim kalau dolim oleh Allah tidak dijadikan sebagai imam. Berarti kan begitu, tidak semua anak cucu Nabi Ibrahim itu adil. Berarti banyak yang karena faktanya ayat Al-Quran yang manggil ya Bani Israel rata-rata karena mereka itu dolim. Kan banyak ayatnya itu. Apa? Yaitu bunyinya adalah walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka dolim pada diri sendiri. Nah, mudah-mudahan imam-imam yang pemimpin kita ini oleh Allah dijadikan bagian dari orang-orang yang adil. Pertanyaannya, adil apa dolim? Adil apa dolim? Adil ya? Adil. Alhamdulillah. Nih kalau as-sukut antara dua. Antara iya sama enggak. Antara iya sama enggak. Artinya begini, bahwa dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lulus ujian, itu layak menjadi pemimpin. Tapi kalau dia ternyata dolim, oleh Allah tidak akan diangkat menjadi pemimpin. Pertanyaannya, kok sekarang kayaknya di dunia atas bumi ini banyak yang pemimpin dolim? Gimana nih? Di dunia ternyata kok kayaknya banyak pemimpin yang dolim. Dari ujung barat sampai ujung timur banyak yang dolim kan? Kok dijadikan pemimpin? Ini kira-kira jangan-jangan karena kedoliman kita sebagai hamba Allah, oleh Allah diberilah pemimpin yang dolim. Jangan. Jelas ya? Berarti juga tak lepas dari kita. Kalaupun kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah, semoga itu adalah ujian. Paling tidak adalah semoga hanya teguran, bukan sebagai siksaan. Amin ya rabbal alamin. Bisa ya? Insya Allah. Sekarang pertanyaannya nih, bisa nggak kita ini ngasih nasihat kepada pemimpin yang dolim? Bisa. Bener, kalau sampean dijadikan guru spiritualnya bisa. Kira-kira nih, dijadikan guru spiritual oleh pejabat yang jadi gubernur atau ke RI 1, kira-kira kalau menurut kita dolim bisa ngasih nasihat? Jangan-jangan enggak, takut lepas posisinya. Jangan. Tapi insya Allah saya yakin kalau sampean insya Allah tetap apa? Tetap nggak bisa. Soalnya bukan siapa-siapa. Itu paling tidak jadi penasihat RT lah. RT itu kan RI 1 paling bawah kan? Iya, yang tahu rakyat RI 1 atas ke bawah? Bawah. Makanya minimal kita jadi penasihat RT. Bisa. Jangan-jangan PRT-nya ada di sini. Ada PRT. Nah, ini masalah nih dari tingkat bawah. Itu mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yuhtamalu ayyakuna dzalika du'a min Ibrahim ay waj'al min dzurriyyati a'immatan. Kata wa min dzurriyyati ini memang bisa dipahami doa Nabi Ibrahim, ay waj'al min dzurriyyati a'immatan, ya Allah jadikan anak turunanku sebagai imam pemimpin. Atau wa yuhtamalu ayyakuna hadza min Ibrahim biqasdil istifhami. Bisa jadi memang ini dari Nabi Ibrahim bukan permohonan tapi pertanyaan. Wa min dzurriyyati termasuk turunanku ya Allah, atau dan turunanku ya Allah. Kan begitu ya? Nih, kan bahasanya Ibrahim, aku jadikan engkau imam pemimpin untuk umat manusia. Disambung wa min dzurriyyati. Itu. Apakah ini pertanyaan? Dan dari anak cucuku juga ya Allah? Bisa. Atau dan anak cucuku juga ya Allah? Kira-kira yang mana nih? Kira-kira pertanyaan apa permohonan?
Ayo, pertanyaan apa permohonan? Ya, jadi ini kan bahasa Al-Quran nih. Ibrahim, aku jadikan kamu imam untuk seluruh umat manusia. Lalu qala wa min dzurriyyati, dan anak turunanku. Itu pertanyaan apa permohonan? Permohonan pertanyaan. Ini jawabannya, qala la yanali ahdidz zalimin, janjiku ini tidak akan mengena kepada yang dolim. Kalau itu pertanyaan, berarti jawabannya adalah janjiku tidak akan diberikan pada yang dolim. Kalau permohonan sama, janjiku tidak akan diberikan pada yang dolim. Kira-kira kalau kita di posisi itu, nanya apa mohon? Ayo, nanya apa mohon? Contohnya, misalnya, kamu akan aku jadikan sebagai ini. Terus, kira-kira nanya apa minta? Zaid, aku akan jadikan kamu adalah pemimpin yang kaya raya. Kira-kira ngajukan pertanyaan apa permohonan? Untuk anak cucunya? Kayaknya permohonan nih. Bisa pertanyaan, bisa permohonan. Karena begini, watak manusia itu pada dasarnya ingin anak-anaknya kayak dia. Betul ya? Watak manusia itu pada dasarnya, kalau dirinya bapaknya pemimpin, berarti bapaknya pengen anaknya juga jadi pemimpin. Nanya apa minta? Ini yang jadi Pak RT. Said, aku jadikan kamu RT. Kira-kira itu, ya Allah, anakku juga apa minta? Pada dasarnya orang tua ingin anaknya itu jadi kayak dirinya, betul ya? Jadi kalau anaknya Pak RT, RE1 bawah. RE1 bawah, jangan ke atas, bawah. Kalau dirinya jadi RI1 atas, ingin nggak RI1 atas ini anaknya jadi pemimpin? Pengen. Kalau sampean yang jadi pemimpin, ingin nggak anaknya jadi juga? Nah, berarti minta ya. Itu pada dasarnya manusia juga demikian. Jelas ya? Nah, ini betul ya berarti ya. Jadi kalau jadi RI1 bawah, pengen anaknya jadi RI1. 2 itu masih tahap. Jelas ya? Bisa dipahami maksudnya? Kayaknya ngerti semua nih. Ngerti ya? Jadi Nabi Ibrahim sudah begitu. Ya Allah, anak-anakku juga ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau sampean jadi RI1 kelas bawah, tingkat paling bawah, pengen juga kan anaknya jadi RI1 bawah kan? Apalagi atas. Jelas? Itu kayaknya paham betul urusan begini nih. Alhamdulillah. Clear? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan kita menjadi orang yang dolim, dan kita dijauhkan dari lingkaran orang-orang yang dolim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, 5 menit lagi. Lanjut ayatnya kurang. Ada pertanyaan? Oke, baik ini. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, banyak turunan jadi nabi. Itu atas dasar doa Nabi Ibrahim atas kehendak Allah, atas maunya Allah. Jelas ya? Atas maunya Allah. Karena tadi yang dolim tak akan dijadikan, berarti yang tidak dolim dijadikan. Kan tadi qala la yanalu ahdidz zalimin, bahwa janjiku tidak akan nyentuh sama yang dolim, berarti akan diberikan pada turunan Nabi Ibrahim itu yang adil tidak dolim. Pertanyaannya, itu kan permohonan Nabi Ibrahim, kira-kira gitu ya? Berarti dijadikan Nabi ini atas kehendak Allah, apa karena doa Nabi Ibrahim? Atas kehendak Allah. Sebab Allah melakukan yang ia mau, tidak melakukan yang kita mau. Jelas? Kalaupun yang kita ajukan pada Allah
Allah tetapkan sesuai harapan bukan berarti Allah melakukan mau kita. Allah melakukan yang Ia mau. Kalau Allah melakukan yang kita mau, berarti nanti kita ngatur-ngatur nih. Setiap minta sesuai. Setiap minta sesuai. Oh berarti Allah melakukan mau kita tidak. Fa'alul lima yurid. Jadi Allah akan melakukan yang Ia mau. Sekalipun doa yang kita panjatkan oleh Allah ternyata ditentukan sesuai harapan, bukan berarti Allah melakukan yang kita mau, tapi Allah melakukan yang Ia mau. Ijabah itu mau Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tetap atas kehendak Allah, atas maunya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan yang Ia mau. Gampangnya penutup begini. Kita punya mau, Allah punya mau. Allah melakukan yang Ia mau, bukan melakukan yang kita mau. Sekalipun kita memanjatkan doa, Allah tentukan sesuai mau kita, bukan berarti Allah melakukan mau kita. Tetap Allah mau melakukan maunya Dia. Bisa dipahami? Nah ini, Allah melakukan yang ku mau, bisa ngatur-ngatur nanti. Clear ya? Nah, okay. Mudah-mudahan bukan sekedar nambah wawasan, tapi menguatkan keimanan dan menambah kebaikan. Amin ya Rabbal. Nah, semoga jadi nasihat buat saya pribadi, buat jemaah sekalian. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.